yang kami lakukan itu, kita harus mengokohkan 7 pilar dalam pengasuhan anak-anak kita. Jadi umpamanya anak kita ini berdiri di atas, ini disokong nih sama pilar gitu. Nah, pilar-pilar itu pertama sekali adalah kesiapan orang tua menjadi orang tua. Umumnya kita nggak disiapkan jadi orang tua, kita disiapkan untuk menjadi ahli dalam bidangnya gitu. Kita dilihat itu pada reputasi akademis kita dulunya gitu. Jadi itu kesalahan pada angkatan saya. Kekurangan kita di situ. Kalau kamu bilang salah lah ya. Jadi anak-anak kita masuk berumah tangga, kadang-kadang untuk mencapai tadi reputasi akademis dan reputasi apa saja itu, banyak sekali kata-kata yang digunakan itu mencederai jiwa, ya, meretakkan jiwa, dan itu karena berulang-ulang digunakan kembali secara tidak sengaja oleh anak kita ke anak saya, ke cucu saya, gitu. Padahal mereka ini adalah orang, si anak saya ini millennials, lahir di atas 80. Kemudian anak ini sekarang super millennials, menggunakan tata cara yang sama dengan generasi X atau baby boomers, gitu. Jadi sekarang ini pertama sekali harus kita sadari bahwa kita ini mengasuh millennials dengan segala macam tantangannya. Jadi perubahan itu harus berlangsung dari menyadari ini mulai dari diri kita sendiri. Untuk nggak nunjuk salah orang kampanye ini kampanye itu gitu. Oke. Satu itu kesiapan orang tua. Kemudian adalah keterlibatan ayah. Hasil penelitian yang baru, ilmiah yang baru kami lakukan itu menunjukkan bahwa anak-anak yang kecanduan pornografi mengalami penyusutan otak depan sebanyak 4,4%. Lalu mereka tidak bisa mengendalikan diri, ya. Lalu kemudian durasi atau lamanya waktu mereka dengan pornografi itu menentukan mereka dengan segera bisa melakukan hubungan seksual berisiko. Nah, hasil dari segi parentingnya adalah ayah. Jadi kita kembali ke Quran, di Quran juga yang mengasuh, mendidik agama, mengasuh itu ayah. Nah, apa kabar dengan pengasuhan anak laki-laki kita? Jangan-jangan ayah-ayah kita hanya merasa dirinya menjadi pencari nafkah, dia bukan murabbi, pemberi cinta, dia bukan coach, dia bukan tempat berdiskusi dan sebagainya. Itu peran-peran ayah yang tidak terpenuhi. Jadi menghadapi tantangan ini, badainya terlalu kencang, daya tahan tidak ada, anak kita tumbang. Yang itu pilar kedua. Jadi kerjasama orang tua, terutama ayah ya, menjadi leader dalam pengasuhan. Yang ketiga adalah kita nggak merumuskan tujuan pengasuhan. Orang main bola aja ada golnya, masa ngasuh anak nggak punya tujuan pengasuhan? Nah itu jadi karena tidak ada tujuan pengasuhan, ya nggak ada kesepakatan antara orang tua, suami istri, ayah ibu. Jadi anaknya berjalan begitu saja. Jadi bagaimana anak orang ke sekolah itu anak mereka segitu. Anak orang pegang HP, anak kita pegang HP. Anak orang punya games, anak kita punya games. Karena nggak punya pendirian. Jadi nggak ada apa yang dipertahankan oleh keluarga itu. 3, ya. Dari sini kita berkaca semua lah ya. Termasuk saya juga berkaca, ini kan hasil riset. Yang keempat adalah cara kita ngomong. Enggak benar, tidak sesuai dengan Quran buat kita yang muslim. Tidak baik, melangkahi kaidah-kaidah cara kerja otak. Dan akhirnya tidak menyenangkan. Kita menghasilkan anak-anak yang sumpah, sebel, kesel. Ya jangan-jangan penuh dendam. Nah, apa jalan keluarnya itu memang didesain begitu rupa, diketahui oleh para pebisnis pornografi dan sebagainya itu, ya. Jadi anak itu menjadi blast, boring. Ya, dari TK udah les calistung, terus nggak ada waktu, pokoknya begitulah, ya padat, boring, lonely, pulang ke rumah ayah nggak ada, ibu nggak ada. Ya, rumah wifi TV berbayar, kalau enggak punya duit 2.500 pergi ke warnet atau PlayStation, ya kan, lonely, ada pembantu doang, sama semua peralatan lengkap. Akhirnya blast ya, angry, ada perasaan tuh semuanya, bulan-bulan tuh benci, kesel, marah, anger, ya. Terus kira-kira anak ini pada usia 8, 7, 8, 9 stres nggak? Iya, capek nggak? Yang capek apanya? Jiwanya kan? Iya. Itulah yang kenapa dia lari ke arah yang tadi tersedia itu semua. Jadi itu ya yang nggak ada tujuan pengasuhan, nggak jelas apa yang disepakati. Yang berikutnya adalah agama bukan orang tua yang ngajarin, padahal yang dibahas itu kan harus banyak banget gitu. Karena kan kita menjadikan tujuan utama anak kita adalah penyembah Allah saja, dan akhlaknya dan ibadahnya dan muamalahnya dan sebagainya kan nggak bisa dinyerahin 45 menit dalam seminggu ke sekolah. Ya, terus pembahasan habis Jumat di STIT dan belum semuanya juga begitu terintegrasi. Jadi tanggung jawab tuh yang siapa punya sperma dan siapa yang punya sel telur lah. Karena dia ditentukan Allah menjadi babysitternya Allah, berarti kan dia perempuan dan laki-laki pilihan gitu loh. Kenapa di subkontrakting? Kita jadi subkontraktor anak kita ke orang lain, terutama dalam pendidikan agama.
Terus jadi nggak memperhatikan kaidah-kaidah cara otak bekerja, bahwa sebetulnya dimulai itu bukan bisa, tapi suka. Jadi ada kita nggak ada kita, anak kita sholat, ada kita nggak ada kita, anak kita ngaji, bukan karena kehadiran kita. Oke. Itu kita tuntaskan dulu, baru kita subkontrakkan anak kita itu ke tangan orang lain, karena memang kita bukan ahlinya, nggak semua, ya. Oke. Yang keenam, nggak dipersiapkan buat balik sama sekali. Jadi handphone di tangan semua, tadi anak itu udah 11 tadi itu masuk ke kamarnya, dia buka, dia inilah itu saya nggak usah sebut lah websitenya atau lain-lain apa caranya mereka bagaimana. Buka dirinya, lihat yang dibuka orang lain, ya dia, udah segala macam deh gitu. Jadi anak-anak yang gizinya bagus, ya rangsangannya bagus, mereka akan mature lebih cepat, udah sexually active. Bayangin anak-anak sexually active dalam kamar-kamar tertutup dengan handphone yang canggih yang udah diperkenalkan oleh ibunya tadi. Most dari 35% sampai 90% ibu pasangan muda yang millennials itu memperkenalkan handphone pada anaknya usia 2 sampai 6 tahun. Crazy. Dari dulu kita koreksinya, ya kita harus sadar diri kita sebetulnya ngapain. Nah, yang terakhir adalah nggak bijak jadinya berteknologi. Orang ibu bapaknya juga nggak bijak karena di mereka millennials. Ya, jadi apa yang kita mengharapkan dari 7 pilar ini jangan-jangan semuanya hampa. Jadi kalau kita mau melihat ini permasalahan supaya kita nggak nunjuk-nunjuk orang lain gitu, kita lihat dulu lah ke dalam diri kita sendiri, karena ketahanan selanjutnya dari kita. Jadi kita semuanya berada dalam keadaan pingsan. Ya, orang pingsan gimana ngebanguninnya kok nggak pakai wuih, yang gitu kan ya. Oke. Jadi yang paling parah adalah karena kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam bencana. Bencana paling besar itulah karena kita tidak sadar bahwa kita dalam bencana. Dengan kondisi keluarga seperti sekarang ini, apa menjadi tantangan para orang tua memberikan pola asuh kepada putra putrinya? Sadar diri, bangun dari pingsannya. Lo nggak sadar ya? Ada apa dengan Anda? Anda kasih handphone ke tangan anak Anda begitu. Common sense-nya mana? Itu nggak terbangun karena dulu PRLS. Dan dia juga udah pegang handphone, dia kan millennials dan dengan teknologi udah sangat canggih dari awal gitu. Tapi kan sekarang nggak diperkirakan bahayanya gitu, yang seperti misalnya saya bersikukuh benar untuk menyelenggarakan riset itu, saya mau proof bahwa anak-anak kecil usia 12-16 tahun yang udah terpapar sejak awal pada pornografi, otaknya sudah mulai menyusut 4,4%. Mau tanggungkan akibatnya? Ya, kalau nggak ada apa namanya, jangan putus harapan gitu. Karena sebagai hamba Allah ini kita nggak boleh putus harapan. Selalu ada cara dan carilah cara itu. Terakhir ada pesan untuk keluarga Indonesia, Bu, bagaimana sebetulnya mendidik anak di tengah tantangan yang cukup luar biasa sekarang ini? Kita nggak bisa ya menidakkan penggunaan teknologi pada anak kita. Tapi jangan kita mulai sejak usia muda. Kedua, gitu, ajarkan anak kita untuk bijak. Steve Jobs dan semua pembuat-pembuat itu kan tidak memberikan gadget ke tangan anaknya pada usia dini. Mereka yang bikin, mereka batasin anaknya 13 tahun. Kenapa kita kecil-kecil udah bikinkan akun Instagram dan sebagainya buat anak kita? Apa sih yang kita mau? Supaya kita dapat pujian ya. Ya, terus kita jadi bangga. Bangga bukannya saudaranya sombong. Sombong bukannya selendangnya Allah. Allah nggak suka lah kita pakai selendangnya. Jadi kita diazab. Azab yang sangat pedih, sanggup menanggung ini apa enggak? Dan kita mesti harus tahu banget, kita mengasuh super millennials. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh sekarang ini oleh orang-orang itu akan diganti robot. Yang diperlukan sekarang adalah soft skill. Bagaimana membuat anak kita punya soft skill kalau orang tuanya nggak ada, orang tuanya nggak eksis. Jadi ayolah ya gitu. Narkoba itu, pornografi itu sama dengan narkoba. Narkoba punya BNN, pornografi enggak. Kerusakan otaknya persis sama. Jadi kembali